Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Tapi seperti biasa kita akan membaca dari artikelnya terlebih dahulu, yaitu Tuhan menghapus malu. Petrus adalah murid Yesus yang paling vokal. Spontanitasnya sangat menonjol. Dia berani melontarkan pernyataan yang bahkan ia sendiri tidak mengerti. Selain itu, Petrus juga menilai dirinya berlebih. Pada malam sebelum Yesus serahkan, Yesus mengatakan pada murid-muridnya bahwa iman mereka semuanya akan terguncang. Namun Petrus dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa dirinya tidak akan terguncang. Yesus pun mengingatkan bahwa Petrus akan menyangkal dirinya 3 kali sebelum ayam berkokok. Tak kala Petrus menyangkal Yesus bagaimana yang Yesus katakan, Petrus pun sangat sedih. Tentu ia merasa sangat berdosa, juga malu karena telah mengkhianati guru yang dikasihinya. Sangat mungkin Petrus memandang dirinya sebagai pengecut dan pecundang. Rasa percaya dirinya runtuh. Namun ketika bangkit dari kematian, Yesus tidak menyoal kejatuhan Petrus. Sebaliknya Yesus justru bertanya 3 kali seolah ingin menegaskan kasih Petrus kepadanya. Bahkan Yesus membebankan tugas mulia pada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Sekaligus memberitahu Petrus tentang mengenai penderitaan yang bakal dialaminya. Malu karena kejatuhan juga kita alami. Rasa malu itu menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Namun Tuhan ingin agar kita sungguh-sungguh mengasihinya. Dia mau memulihkan kita, bahkan hendak mempercayakan tugas yang lebih besar kepada kita. Marilah kita bertekad mengasihi Tuhan dan meninggalkan dosa kita, agar kita leluasa melayaninya dalam kekudusan. Tuhan tidak membiarkan kita malu karena terjatuh. Dia mengampuni dan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Oke, sekarang kita baca ayatnya. Gembalakanlah domba-dombaku. Yohanes 21 ayat 15. Sudah sarapan, Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Kata Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, sekarang kita mau menganalisa daripada bahasa Yunaninya ya. Jadi, sebagaimana yang sedang kita baca tadi bahwa Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu sebanyak 3 kali. Ya. Nah, menariknya 3 kali ini bahasa Yunaninya berubah. Ya. Jadi dari agapau menjadi phileo. Menjadi phileo. Ya. Jadi agapau menjadi phileo. Jadi ada perubahan di sini gitu ya. Agapau menjadi phileo. Nah, kemudian jawaban Petrus juga 3 kali. Ditanya 3 kali ya jawabannya 3 kali ya. Cuma selalu sama. Phileo, dan phileo. Gitu ya. Nah, penafsiran umum mengatakan gini ya. Banyak orang melihatnya secara simpel bahwa ini berkaitan dengan 3 kali penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus. Sehingga membuat Yesus bertanya 3 kali pula. Oke, ini kebanyakan seperti ini ya. Tetapi ada beberapa yang lain mengatakan tafsiran ini seperti ini.
Tuhan Yesus bertanya dengan menggunakan kata agapau dan Petrus menjawabnya dengan kata phileo. Para penafsir mengajukan penafsiran berpendapat bahwa makna kata agapau adalah lebih tinggi daripada phileo. Terbukti menurut mereka dalam pertanyaannya yang ketiga pada Petrus, Tuhan Yesus tidak menggunakan lagi kata agapau, tetapi dalam tanda kutip menurunkannya jadi phileo. Sebab Petrus selalu menjawab dengan menggunakan kata phileo seperti yang Yesus pakai. Nah, penafsiran ini ingin menyatakan begini ya. Agape itu kasih yang tak bersyarat tanpa pokoknya kasih yang benar-benar murni lah. Yang nilainya itu jauh lebih tinggi daripada phileo. Petrus hanya mampu mengasihi Yesus dengan phileo, bukan dengan agapau. Nah, kemudian kenapa kok yang terakhir Yesusnya malah menurunkan menjadi phileo, dari agapau ke phileo. Nah, menurut tafsirannya model seperti ini mengatakan bahwa ini adalah gambaran bagaimana Yesus itu turun ke dunia untuk mendatangi manusia, menjadi manusia dari yang luar biasa yang tidak terbatas itu menjadi terbatas. Gitu ya, dalam mengambil rupa seorang manusia. Jadi yang agape ini kan yang kasih luar biasa yang ya ekivalen dengan yang tidak terbatas tadi loh. Tapi rela menjadi yang lebih rendah, menurunkannya menjadi lebih rendah, itu jadi phileo. Seperti yang transenden menjadi yang imanen. Allah yang luar biasa menjadi manusia yang dibatasi oleh tubuh. Nah, jadi ide daripada penafsiran pergantian kata Yunani ini merujuk kepada inkarnasi Yesus Kristus di muka bumi ini. Jadi ada yang menjawab seperti itu tafsirannya. Cuma apakah benar demikian? Gitu ya. Karena permasalahannya gini ya. Yesus Kristus itu ketika bicara dengan Petrus, itu bahasanya itu Aramaik dan Ibrani. Aramaik atau Ibrani, gitu ya. Nah, pada naskah daripada bahasa Ibrani, naskah Haberit, itu tidak membedakan. Kata mengasihi itu selalu menggunakan ahav. Jadi baik yang Yesus ucapkan kepada Petrus maupun yang Petrus ucapkan kepada Yesus itu tidak berbeda seperti bahasa Yunani. Enggak gitu ya. Jadi dalam naskah Pesita Aramaik itu menggunakan satu kata juga yang namanya rakam, yang artinya juga mengasihi. Jadi bahasa Ibrani dan Aramaik itu serumpun gitu ya. Jadi itulah sebabnya kata-katanya hampir sama. Sedangkan kata Yunani untuk mengekspresikan kasih memang ada 4 ya. Ada philia, agape, storge, dan eros. Banyak pemikiran mengatakan agape memang lebih tinggi daripada philia. Tapi kalau kita pemikiran ini itu berdasarkan Matius 3 ayat 17 yang mengatakan Bapa ngomong sama anak, inilah anakku yang kukasihi. Jadi artinya Bapak ngomong kepada anak itu mengasihi. Berarti kalau Bapak mengasihi itu kan kasihnya pasti paling ultimat, paling tinggi. Nah, itu sebabnya ada pemikiran yang ngomong agape itu paling tinggi. Tapi benar demikian. Nah. Karena gini ya, ada di dalam Matius 6 ayat 24, itu penggunaan kata Yunani agapau juga digunakan kepada pribadi yang bukan Allah. Ya, jadi dikatakan yang seorang pun dapat mengabdi pada dua Tuhan karena jika demikian ia, ini manusia ya berarti ya, akan membenci yang seorang manusia yang lain maksudnya dan mengasihi agapau yang lain. Manusia yang lain juga. Jadi artinya diucapkan oleh manusia kepada manusia. Ini agapau. Ya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi kata agapau itu penggunaannya tidak ditujukan atau tidak berasal dari Allah, tetapi dari manusia diucapkan kepada manusia. Maksud daripada penyajian Matius 6 ayat 24 itu seperti itu. Sebaliknya kata phileo apakah hanya diucapkan oleh manusia kepada Allah? Tidak pernahkah kata phileo itu menggambarkan kasih Allah
kepada manusia? Jawabannya, enggak juga. Yohanes 16 ayat 27 dikatakan, sebab Bapa sendiri mengasihi filio kamu, karena kamu telah mengasihi filio terhadap aku. Jadi kata Bapa mengasihi dan kamu mengasihi, dua-duanya menggunakan kata kerja filio. Jadi artinya kata filio dengan kata agapo itu bersifat interchangeable. Jadi artinya bisa ditukar bolak-balik, maknanya sama. Jikalau demikian, maka penafsiran yang pertama tidak bisa kita pakai. Kalau tidak bisa kita pakai, kita masih bertanya-tanya. Kalau memang pembedaan arti itu tidak penting dalam naskah ini. Terus, kenapa kok tetap disajikan ada pengulangan sebanyak 3 kali? Nah, mari kita melakukan pendekatan melalui pendekatan budaya Yahudi. Jadi di dalam budaya Yahudi itu ada namanya majas tautologia. Tautologia itu adalah pengulangan. Jadi kalau sesuatu yang diulang 2 kali, itu artinya very, sangat. Jika diulang sampai 3 kali, itu artinya extremely. Jadi sangat penting. Ya. Yang bahasa Ibrani shalos pa'amim. Artinya extremely. Nah, ternyata di dalam budaya Yahudi, hukum pernyataan yang diulang 3 kali ini terkenal dengan namanya kasanah, kasakah. Gitu ya, kasakah. Nah, contohnya di dalam Yesaya 6 ayat 3. Dicatat begini ya. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Diulangi, kados, kados, kados. Ini menunjukkan tidak ada kata lain kekudusan yang gimana ya, yang paling tinggi, yang paling ultimate. Tidak bisa menggambarkan kekudusan Allah sehingga untuk menggambarkannya perlu diulang sampai 3 kali. Saking kudusnya. Artinya itu seperti itu. Ya, itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru disebut juga kata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu di Wahyu 4 ayat 8. Yang dalam bahasa Yunani-nya hagios, hagios, hagios. Itu dalam bahasa Ibrani sama dengan kados, kados, kados. Jadi extremely holy. Jadi sekalipun Wahyu ini di dalam naskah aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi cara berpikir dari para penulisnya, ini kan orang Yahudi. Jadi budaya Yahudi memang mempengaruhi daripada tulisan Yunaninya. Begitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke pengulangan 3 kali dalam kasus Petrus. Jadi ini bisa disebut sebagai the emphatic or Semitic triplet of forgiveness. Jadi 3 kali permintaan Tuhan Yesus pada Petrus untuk mengasihi adalah juga merupakan wujud pengampunan Yesus Kristus pada Petrus yang pernah terpleset extremely 3 times. 3 kali. Jadi kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Ini kutip dari Yohanes 1 ayat 17 ya. Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini Yohanes 21 maksudnya, ayat 17. Jadi Yesus mengatakan 3 kali seperti ini pada Petrus. Petrus juga menjawabnya 3 kali. Kalau dia ingat, dia juga dulu extremely menyangkal Yesus Kristus. Saudara, kalau kita belajar melalui perikop ini ya, berarti mungkin di mata manusia ya, dosa kita tuh waduh parah sekali. Seperti Petrus yang nyangkal Yesus 3 kali itu parah sekali ya. Kok bisa deny daripada gurunya yang selama ini mengasihi dia, menyelamatkan dia, yang sangat-sangat percaya juga pada dia. Buktinya Petrus adalah salah satu dari 3 orang murid Yesus yang selalu dibawa oleh Yesus ketika Yesus pengen waktu-waktu sendiri. Dan ketika Petrus terjatuh dalam jurang yang paling dalam, ternyata kasih Kristus itu juga tidak pernah luntur. Tapi tetap bahkan bisa melebihi daripada keterjatuhan Petrus. Sehingga kalau kita lihat kisah akhir hidupnya Petrus, itu adalah
Petrus membuktikan dia itu mengasihi Yesus dengan ekstrim. Dia menjadi pekabar Injil yang tangguh dan berani mati sebagai saksi bagi Kristus, dan pada akhir hidupnya menjalani hukuman mati dengan disalib terbalik. Kenapa dia memilih disalib terbalik? Karena dia memandang dirinya tidak layak untuk disalib dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Oke, renungan hari ini seperti itu. Hal yang perlu kita amini ya dari naskah-naskah ini, yang perlu kita renungkan, yang perlu kita lakukan adalah apakah kita saat ini extremely love Jesus? Karena Yesus di kayu salib itu juga extremely love the people. Tuhan Yesus memberkati.